Wabarakatuh. Hari ini membela kaum lemah, Ibu pengacara Eti ulang tahun yang berapa nih? 8 tahun. Beliau adalah termasuk perintis-perintis Agus dari awal. Agus dulu pernah hampir ditempatkan di sini, tapi karena agak jauh jadi terbuka hati dan rumahnya Ibu Eti untuk Agus juga siap. Dan hadir juga tim pengacara kaum lemah di belakang. Kemudian ada Bang Saiful Jamil. Bang Saiful Jamil ini dulu waktu dia dalam keadaan lemah, kami membela juga, mendampingi ya Bang Saiful. Kita walaupun pro kontra yang namanya membela orang yang terzolimin, kita tetap bela gitu Bang Saiful. Makanya karena punya perasaan kemanusiaan, Bang Saiful Jamil juga siap untuk mendukung, membantu Agus. Insya Allah. Nah, jadi Agus tuh sekarang uangnya itu udah habis 1,3 miliar dibagi ke sumbangan oleh Denny Sumargo dan siapa? Gary. Katanya persetujuan mereka di podcast, katanya disetujui oleh pengacara donatur yang namanya Pablo. Pablo itu cuma dapat kuasa dari 2 orang ya. Dan Pablo itu nggak ngaku kalau dia pengacara Nopi, padahal videonya dia udah ngaku dia mundur dari pengacara Nopi. Ya. Jadi cari pengacara nanti jangan yang pimplan ya, jangan yang suka lupa-lupa. Padahal rekam jejaknya dia adalah pengacara Nopi. Nah, kemudian Bang Saiful Jamil, Ibu ini siap mendukung. Kalau untuk pengobatan ke Singapura kan uang udah ada, masih ada. Kemudian kalau kita gotong royong lah gitu, udun-udunan. Jadi saya kalau ada kesulitan, saya cari dulu orang yang pernah sulit. Orang yang pernah sulit itu orang pernah kita bantu. Nah, klien-klien saya katakan, kamu sudah senang atau sulit? Oh senang, ya udah bantu teman yang sulit. Bang Saiful Jamil, kalau hanya udunan tiket pesawat atau kamar hotel sih siap beliau. Bahkan untuk mendampingi Agus ke Singapura juga siap. Nah, kalau bisa Bang Saiful ajarin bagaimana Agus itu bisa main TikTok. Kalau bisa dia ajarin nyanyi atau joget Bang Saiful Jamil. Karena beliau ini pernah jadi juri juri apa dulu? Ya kayak nah, jadi luar biasa. Jadi walaupun harusnya saya diajarin dari penyanyi dan TikToker di seperti bisa dapat duit, saya mengalah dulu biar Agus duluan. Nah, kemudian Bunda Eti ini beliau ini ngumpulin semua teman-teman gitu. Nah, sayang kita lupa ngundang Agus ini ya. Iya. Tapi ya itulah, terima kasih Bu Eti. Selama ini dukungan kita pembela kaum lemah tetap berjuang dan tanpa pandang lelah. Kita bukan pengacara yang bisa diatur-atur atau pengacara yang mundur-mundur. Kalau sudah pengacara mundur, ya udahlah. Mundur sekalian aja. Kemudian menyangkut nama Ilal. Nama Ilal itu memang pengacara, tapi dia itu sarjana setelah umur di atas 40 tahun. Nah, kemudian kemampuan atau berpengalamannya bagi kita masih di bawah orang yang magang gitu. Jadi banyak tidak dilibatkan. Karena lawyer itu harus bisa menjaga mulutnya. Tidak boleh menjadi kepanjangan, bergosip ataupun mengadu domba. Nah, kalau Ilal mengatakan dia mundur daripada pengacara Agus, kami protes karena dia tidak punya surat kuasa. Tidak ada surat kuasa. Jadi apa yang mau dicabut? Kalau mau cabut gigi, cabut rambut, cabut uban silakan. Tapi kalau cabut dari kuasa Agus tidak bisa, ya. Jadi Ilal maupun Pablo adalah sekelompok pengacara yang suka mundur-mundur, ya. Silakan mundur. Karena kita pengacara tukang pikir, bukan pengacara tukang parkir. Kalau tukang parkir mundur. Kalau tukang pikir kita selalu maju ke depan. Ya, oke? Nah, kemudian kenapa Ilal pernah menjadi pengacaranya Agus? Sebenarnya tanpa surat kuasa, seizin saya. Ketika kita wawancara di iNews TV, Ilal itu diusir sama istrinya. Kemudian 3 hari 3 malam nggak tidur, nggak bawa baju. Tinggalnya di puskesmas, ada dokumentasinya. Kemudian dibiayai oleh Pablo, dikasih uang 1-3 juta. Nah, dan dapat penghasilan 700.000. Harusnya jatah saya, tapi jatahnya dia. Jadi tolong, kalau Ilal mendapat keuntungan dari Agus, hormati Agus dan hargai Agus. Jangan permalukan Agus. Biar bagaimanapun Agus itu adalah orang buta yang bukan harus dilawan. Harusnya kita bantu dia, kita bantu. Kayak Ibu Eti udah siap. Agus mau berangkat, mau pilih hotel mana di Singapura, mau sehari, 2 hari, 3 hari, siap ditanggung sama Bu Eti. Ya Bu ya? Amin. Bang Saiful, tiket pesawatnya aman semua. Para Tabas, uang sakunya siap. Ini Marina, oleh-olehnya beri coklat siap. Yang lain mana? Karena mata Agus itu tidak bisa mengada-ada, nggak bisa lagi diapa-apain, udah tertutup rapat, udah kayak daging. Jadi di mukanya bukan ada mata atau bulatan, tapi daging semua. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Agus itu bohong-bohong buta atau bisa melihat lagi, bahkan ada dulu pengacara mengatakan
Agus obatnya matanya diusap dengan dolar aja langsung melihat, ya. Itu adalah bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan. Jadi kata orang Manado bilang situ mau tahu ya. Jangan mengaku manusia kalau tidak punya rasa kemanusiaan. Hanya manusia yang punya rasa kemanusiaan yang boleh dikatakan sebagai manusia sejati. Nah, demikian dari saya. Nah, silakan ada pertanyaan lagi. Oke, mungkin apa sih yang mendasari Bu Heti dan juga Bang Ipul nih untuk membantu Agus nih mungkin? Dari Bu Heti dulu mungkin? Kalau kami itu dari awal memang Bang Maret sudah sampaikan ke kami pada saat pertama kali. Tapi ada memang kondisinya Agus ya. Kemarin Bang Maret sudah sampaikan kan. Ya, pernah kesini aku ya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau kita bisa membantu saja. Oke, dari Bang Ipul mungkin Bang? Ya, karena kebetulan kita ini orang yang senang Menolong. saling membantu ya. Jadi begini, Bang Saiful Jamil ini orang yang mudah menolong, bukan yang menolong yang mudah ya, Bang Ibu. Jadi pokoknya apa aja ditolong sama Bang Saiful Jamil. Nah, itu saya senang. Makanya begitu saya tawarin tidak perlu proposal, Bang Ipul bantu Agus, siap. Nah, silakan Bang Ipul. Yang keras suaranya. Oke, Bang Ipul mungkin bisa dibilang melihat dari kasus Agus ini yang cukup kontroversi ya, gimana nih Bang Agus? Bang Ipul mungkin melihatnya. Ya pokoknya sekarang posisinya udah dalam keadaan adem ayem ya. Jadi tinggal gimana cara kita mensupport dia, semoga dia kembali bangkit. Itu aja sih yang dibutuhkan sekarang kan. Kalau untuk sembuh kayaknya sih kemungkinan. Gimana gambarannya Bang Ipul melihat orang buta dihujat? Ya Dan pasti. dia peluang itu. Ya itu sangat kejam ya kalau menurut saya gitu. Jadi pasti saya yakin semua orang juga pasti nggak setuju. Dan sekali lagi bahwa jangan pernah yang namanya mengambil hak orang lain yang sudah menjadi haknya, yang sudah menjadi haknya gitu. Seperti itu. Karena kan kita lihat dari niat awal. Niat awalnya membantu si A ya udah gitu. Sebenarnya dia mau menggunakan apapun ya urusan dia gitu. Yang penting ya si penerimanya tahu, terus juga ada hubungannya juga dengan si penerima. Jadi kayak saya ngasih duit ke Mas Agus. Mas Agus mau apa? Mau buat kebutuhannya, mau buat kesehatannya. Ya walaupun niatnya buat kesehatan, tapi misalkan dia tiba-tiba menggunakan untuk hal yang lain ya nggak apa-apa. Selagi itu memang untuk kebaikan gitu. Kecuali mohon maaf, pakai buat idol, ya kan? Untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, yang haram atau seperti apa gitu. Pasti kita sedih kan? Nah ini kan untuk kebutuhan kamu gitu. Seperti itu sih. Kalau menurut saya, kalau tidak dibesar-besarkan, saya rasa juga masalah ini nggak akan rumit ya. Melihat juga banyaknya hujatan yang masuk ke Agus nih, gimana nih Abang? Yang namanya manusia hidup itu pro dan kontra pasti ada. Saya juga ada pro kontra kan, kontra juga wajar. Ibu ini tahan banting, sabar. Allah lagi menguji, memberi ujian buat mereka dan mereka tabah tegar terus. Jadi kata Bang Ipul ini maksudnya gini, sebagian harta kita adalah harta orang tidak punya, harta orang yatim. Nah ini terbalik, bukan harta kalian, tapi hartanya orang yang sudah diserahkan ke Agus, sudah di rekeningnya Agus, Iya. tapi dihabisin, diambil lagi, dipermainkan. Nah Itu itu nggak boleh. kepedulian Bang Saiful ini yang kita lihat dia punya empati dan siap membantu Agus. Jadi Saiful Jamil sahabat Agus juga, ya gitu Bang Ipul. Insya Allah. Pokoknya apa namanya ya, yang sifatnya kalau saya rasa sih udah masuknya udah ke zolim ya. Saya rasa seperti itu. Seperti saya bilang tadi, kita udah menyerahkan duit ini ke Agus. Nah, Agus mau manfaat untuk apa? Mau bisa membayar utang, baru dia nggak apa-apa. Kalau menurut saya, yang penting itu memang utang-utang bersama, utang keluarganya atau siapa gitu kan, atau untuk pengobatan memang dia buat pengobatan, tapi ya udah yang penting gue udah kasih lu gitu. Intinya seperti itu, yang penting gue udah kasih lu mau manfaat untuk apa ya udah terserah, itu tanggung jawab lu. Yang penting gue udah serahkan, niatnya gue buat pengobatan. Masih simpel gitu. Cuman ya kita tahu sendiri bahwa duit itu nggak ada temennya.
lagi duit MM-an itu seperti itu. Oke, melihat kemarin juga bisa dibilang tuh uang donasi yang awalnya diperuntukkan untuk Agus tetapi dialihkan fungsi Ya, makanya, oleh pihak yayasan. kalau saya Gimana tuh, rasa Bang? sih aneh juga sih ya, aneh juga sih gitu. Ya aneh gitu. Apa susahnya udah tinggal serahin aja ke si Agus sih kalau menurut saya gitu. Kan selesai beres. Ini artinya ada yang nggak ikhlas. Ada yang nggak ikhlas, ada yang ya kalau orang ikhlas ya udahlah. Kenapa duitnya dia dialihkan ke yang lain? Kalau menurut saya kan ya aneh juga gitu. Karena kan kontribusi awalnya kan untuk aku. Niat pertama niat awalnya aja dulu dah. Awal itunya dulu. Terus, misalkan juga mohon maaf ya seperti tadi mau dipakai buat haram kan apa itu urusan dia, tanggung jawabnya sama Tuhan. Yang penting kita niat awal kita bantu dia udah. Insya Allah pahala kita sudah tercatat gitu. Misalkan duitnya mau difungsikan untuk apa, untuk bayar ini, bayar itu, bayar ini, ya itu. Yang penting amal kita sudah tercatat, kita mau bantu dia. Cuman karena ada orang-orang yang mungkin ngiler, menurut saya ngiler dengan itu, akhirnya bikin alasan-alasan yang nggak masuk akal. Akhirnya orang-orang lain jadi tercuci otaknya. Tadinya udah ikhlas jadi nggak ikhlas. Jadi simpel sih kasus ini mah. Ya untung ada Bang Farhat yang ingin banding. ya Bang Farhat dari dulu ya kalau beliau nggak tahan banting mungkin sampai sekarang nggak bertahan. Enggak, kalau saya nggak tahan banding, saya Jamil udah kita tinggalin di tengah jalan. Iya, alhamdulillah. Tapi ketika dihajar dia, nggak ada lawyer yang bela Bang Yusuf, ke Bang Saiful cuma Farhat Abbas, iya Bang? Ya alhamdulillah orang yang zalimin saya satu persatu tumbang semua. Tumbang. Ada yang satu yang udah dipanggil sama Ilahi udah ada. Tapi kita nggak mau sebutin namanya. Pokoknya yang zolim sama Saiful Jamil masuk neraka semuanya. Enggak, ya kalau saya kan kasusnya lucu kan mah. Iya. Saya udah di penjara, Iya. udah jalanin masalah, kok diungkit-ungkit. Itu kan aneh, akhirnya masyarakat kecuci otaknya. Itu misalkan dosa saya parah atau gitu, yang penting saya sudah bertanggung jawab. Kita bertobat. Ya kan, udah bertanggung menjalani, jawab, saya udah yang menjadi orang udah baik. dibina. Ya kan? Kok masih diungkit-ungkit? Nah ini kasusnya seperti itu Agus. Bedanya Agus soal uang. Udah niatnya mau ngasih buat si Agus pengobatan, tiba-tiba ada orang iseng nih, coba-coba nih cek otak. Mau nyuci otak orang nih, masyarakat nih yang udah nyumbang ke dia. Berhasil, ada sebagian berhasil dan tidak. Jadi sama aja eksploitasi orang buta, dimanfaatkan kebutaannya Agus, dapat uang, habis itu dicomot duitnya kan. Tapi yang jelas pengadilan dunia itu masih bisa direkayasa. Tapi kalau pengadilan akhirat, orang-orang yang punya yang niat jahat dari pemberitaan ini juga ya, insya Allah lambat laun dia akan kena imbasnya. Gitu. Ya, saran saya buat Agus atau orang-orang yang terzolimi, sabar aja. Kalau misalkan kalian masih dipermainkan di dunia ini dan tidak melakukan keadilan, ada pengadilan Allah yang maha adil. Gitu. Oke, Bang, ini juga terkait ketua yayasan yang lama Novi. Dia kan saat ini kan sedang umroh ya Bang, tetapi di masa saat dia umroh ini masih sering julid ke sangat sosmed. senang kalau Bang. ketua-ketua yayasan saling bongkar-bongkaran. Jadi mereka nggak bongkar-bongkar lagi aibnya Agus. Karena Agus tuh aibnya udah nggak ada, aibnya Agus tuh dibuat-buat sama mereka, ya, dibuat-buat. Jadi dia lupa kebaikan Agus sama mereka. Ini semua mereka itu nggak ada yang terkenal kalau nggak gara-gara Agus. Termasuk Farhat Abbas juga terkenal gara-gara Agus. Elki juga terkenal gara-gara Agus. Semua terkenal gara-gara Agus. Kalau nggak ada Agus, kita semua butiran debu. Iya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kan kalau kita memuliakan orang kan Insyaallah. bukan kita jadi hina, ya kan? Kira-kira seperti itu. Jadi saya satu orang yang memandang orang itu tidak kecil, tidak jelek. Saya selalu berpikir orang itu positif. Mungkin aib kita lebih parah dari aibnya dia. Tapi kenapa dibongkar-bongkar, diulang-ulang terus? Nah, mulailah kelihatan bagaimana skandal keuangan, skandal cinta, skandal ya mungkin aib-aib lainnya kan akan terbuka Karena sendiri. dia awalnya membongkar aib orang. Iya, betul. Ya kan kata Allah kan gitu. Kalau kita bongkar aib orang, ya siap-siap aib orang itu yang suka membongkar aib orang akan membongkar juga. Cepat atau lambat. Itu. Tapi gimana sih Om melihat Novi dan Gary itu sekarang saling serang gitu? Ya, kami jadi kalau mereka saling serang, kami lagi fokus ke kasus-kasus perdata maupun kasus pidana untuk merebut kembali uang Agus. Oke,
Bang, ini kan bisa dibilang kan Agus untuk menutupi kebutuhannya ini kan dengan cara live di TikTok dengan banyaknya saweran juga dari para viewersnya juga. Gimana nih Bang melihat Agus bisa dibilang tuh merintis dikit-dikit nih untuk Nggak mencukupi apa-apa, keuangan. makanya saya minta ajar sama Bang Saiful Jamil. Bang Saiful Jamil ini kan penghasilan dari TikToknya lumayan juga. Kita ajarin gimana dapat gitu. Kalau perlu harus nanti suatu saat bisa live bareng Agus dengan Bang Saiful Jamil, silakan. Nah, Bagus lah, keren lah ya. Iya. Jadi TikTok ini sekarang sudah mulai menjadi penghasilan untuk seluruh warga ya. Warga bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia gitu. Jadi ya aku juga bisa lupa dengan kesedihannya kan. Begitu membawa berkah kan, akhirnya orang-orang yang sayang sama aku ngawet. Kenapa melakukan aja? Yang mau nyanyi, kalau misalkan dia mau nanti kita mau kolaborasi gitu kan. Lagi saya juga sekarang lagi aktif juga di TikTok. Lumayan. Sehari itu bisa lumayan lah gitu. Kan Bisa saya 5 juta sampai 10 juta ya. Masya Allah, pokoknya keren deh. Jadi di mana ada pembenci pasti ada penyayang. Udah ada konsepnya mungkin Bang? Ada, itu rahasia. Kalau mau lewat saya nih. Pokoknya buat Agus terus kreativitas. Ini rahasia hanya buat Agus saja, kayaknya nggak Ya, boleh dulu. manfaatkan TikTok dengan sebaik-baiknya dengan kreativitas sesuai dengan kemampuan Agus. Banyak kok, mohon maaf ya, orang-orang yang seperti Agus yang tidak bisa melihat, mampir ke room saya, ada orang baik, mereka nyanyi sawer. Nanti bisa, Bang Saiful Jamil juga menyarankan orang ayo bantu Agus, kan bisa. Tapi Abang Saiful ini ilmunya bukan ilmu meminta, ilmu memberi. Karena kebahagiaan itu, orang yang bahagia adalah orang yang berbahagia kan gitu. Itu makanya aku merasa bangga bisa jadi lawyernya Bang Saiful Jamil. Walaupun banyak hujatan yang membenci Bang Saiful, saya juga banyak yang jengkel, banyak yang benci saya. Tapi kita nggak mengganggu orang, kita nggak mengusik keadilan orang, dan kita hanya tidak ingin keadilan kita yang terusik. Oke, kita hajar semua para berisik. Makanya Agus berada di tempat yang tepat. Para sahabat pembela kaum lemah tidak akan pernah meninggalkan dan berhenti membela Agus. Oke, Bang, mungkin untuk rencana nanti pengobatannya itu di bulan apa sih Bang kalau boleh tahu? Pokoknya dalam waktu dekat ini, hanya tinggal tunggu waktu aja. Kalau untuk tiket pesawat, ke hotel semua nggak ada masalah. Langsung, jangan lewat parat, bantu langsung, diam-diam aja. Kalau perlu ngasih Agusnya, ngasih uang cash saja supaya nggak melibatkan banyak orang, kan kira-kira seperti itu. Kemudian buat terkait dengan NTT, ya tolonglah teman-teman jangan diadu domba antara Agus dengan warga NTT. Agus tidak melaporkan orang NTT, dan Agus ini adalah orang yang berjuang uangnya gitu. Bahwa memang ada uang yang habis. Jangan uangnya orang udah habis terus dia diolok-olok, dipermalukan. Jangan diolok-olok, dipermalukan. Ya masalah nggak mau dibalikin lagi kan kita tidak melaporkan. Karena yang menjanjikan akan mengganti uang itu adalah Denny Sumargo. Nah sekarang kalian tinggal teriak. Kenapa bukan uang pribadi Denny Sumargo yang dipakai? Kenapa kemudian kalau nanti dia gugat perdata kemudian kita perang, dia menang silakan ganti uang pakai uang Agus. Jangan dibalik-balik sehingga Agus susah. Nah, oleh karena itu semangat terus warga NTT, ada kawan, kami juga punya kegiatan sosial dengan NTT dan kami tidak mau diadu domba dan seperti ini. Tidak ada rekam jejak saya akan melaporkan warga NTT. Dan tolong jangan sebut-sebut nama saya ya. Siapa yang berani nyindir nama saya, nanti saya sunat, oke? Bang, Terus, mungkin terkait permasalahannya dengan Bang Densu juga nih yang bisa dibilang belum clear ya Bang ya. Kabarnya Bang Densu sendiri sudah menjalani BAP di Polda. Mungkin Abang sendiri sempat ada panggilan juga nggak sih Bang terkait Ya, dengan laporannya Densu? Kalau fairnya sih, semua laporan kita cabut. Tapi ya namanya orang cari gara-gara mau ngetes bisa aja dia nggak cabut. Orang itu namanya nggak fair dan nggak komit. Oke, kita jalani aja. Ya, toh saya merasa saya tidak pernah berbuat jahat sama Densu. Dan dia hanya lebay aja mengatakan hajar. Kan sudah jelas, sudah klarifikasi. Dan kalau begitu ya silakan aja diperiksa semua kasus hujatan kebencian Shirin Apache-nya. Ayo, nggak ada masalah. Namanya hidup ini, kalau memang takdir orang harus celaka ataupun kaya raya itu memang sudah takdir Tuhan. Tapi kalau dibuat main-main, aku bukan Agus. Tapi ya maksud saya punya cara sendiri untuk menghadapi orang-orang yang tidak komit dan orang-orang jahat. Orang-orang jahat itu dia akan jatuh dan runtuh dengan sendirinya. Oke? Berarti siap dihadapin ya Bang ini ya jika Harus dihadapi, malah kita hajar lagi balik sekarang. Kita hajar dengan hukum ya. Oke.
Om, terkait pengobatan Om, kapan mau dilakukan Om? Kalau masalah bos kamu, Pablo itu dengan Hilal sama 11-12. Jadi pengecara mundur-mundur. Jadi nggak jelas. Belum bekerja udah mundur gitu. Tahu hasilnya nggak ada, oke? Oke, Om, soal pengobatan Om, kapan mau dilakukan Om? Pengobatannya? Iya. Ya, mudah-mudahan dalam pertengahan atau akhir 2 Februari. Di Indonesia? Di atau- Singapura. Di Singapura, oke. Indonesia udah nggak ada lagi obatnya. Oke, lalu katanya disupport oleh Bu Heti. Weti, Saiful Jamil semua dukung. Oke. Semuanya didukung. Uangnya nggak banyak kok yang dibutuhkan ini. Sama dengan jalan-jalan Singapura pergi periksa yang lihat matanya, kalau masih bisa ada donor mata, kalau nggak bisa ya nggak ada. Nggak mungkin ada donor mata lagi. Retina dan kornea udah hilang semua, udah hancur. Itu yang tidak dirasakan oleh yang menghabiskan uangnya. Oke, thank you. Jadi maksudnya ntar di pengobatan di Singapura itu untuk Hanya untuk memenuhi janji kita membawa ke Singapura, ya, oke? apa?